أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya, ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita memulai pengajian setelah acara COVID-19 virus Cina merebak di negeri kita. Maka kali ini kita mulai lagi dan tetaplah pakai prosedur. Sebaiknya bapak ibu-ibu pakai masker. Usaha saja, usaha. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Usaha dibuat, setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berazam, sudah berbuat, berusaha, kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari seorang sahabat sholat asar ke Masjid Nabawi naik onta. Dia lepas ontanya, dia terus masuk ke masjid. Onta walaupun sudah 10 tahun ikut kita kasih makan, kita kasih minum, dia tidak mau jinak. Sebab onta ini terbuat dari jin. Bukan seperti binatang biasa dia. Jadi dia kalau dilepas pasti hilang. Walaupun sudah 10 tahun kita urus. Karena binatang-binatang itu dari binatang. Kalau onta dia dari jin. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Belumkah orang-orang kafir itu memperhatikan, tidakkah mereka memperhatikan dari mana onta itu diciptakan? Jadi di dalam tafsir-tafsir termasuk Imam Ramli dalam kitab fikihnya mengatakan onta ini berasal dari jin, minal jinni. Makanya kalau kita makan daging kambing, Rasulullah kalau makan daging kambing tidak memperbaharui wudu. Udah wudu makan kambing, Rasulullah sholat. Tapi kalau makan daging onta, Rasulullah pasti berwudu lagi, memperbaharui wudu. Walaupun wudunya nggak batal, tapi kalau makan onta, Nabi akan berwudu lagi sebelum sholat. Itu dijelaskan oleh Imam Ramli dalam kitab beliau Al-Muharrar. Ya, dalam tafsir Jamal dijelaskan oleh ulama-ulama Asy-Syafi'iyah kita punya bahwasanya onta itu diciptakan dari jin. Ya, minal jin, dari jin. Makanya onta dengan kambing, dengan sapi, dengan lembu, dengan kuda itu beda. Kalau lembu kalau jalan kepalanya ke bawah. Kambing pun begitu. Kalau onta kalau jalan kepalanya ke atas. Nah, itu bedanya. Kalau binatang itu kambing, sapi, anjing, ya, rusa, itu kalau jalan kanan kiri. Kanan kiri, misalnya kaki depannya kanan, maju, pasti kaki kirinya maju yang belakang. Nanti kalau kaki depannya kiri, kaki kanan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan gitu, dia berlawanan. Kalau kanan kiri dia gini. Kalau kaki depan yang kanan maju, kuda sapi dan lain-lain itu mesti kaki kirinya yang belakang. Kalau kaki depannya yang maju, pasti kaki kanannya yang belakang yang maju.
yang belakangan. Jadi gitu dia, kayak orang jalan dia. Tapi kalau onta tidak, onta kalau jalan kanan-kanan, kiri-kiri, kanan-kanan, kiri-kiri. Dia kalau lari dia seperti terbang dia, seng. Dan onta itu tahan tidak minum 14 hari di padang pasir. Tapi sekali minum 1 drum bisa habis. Jadi onta itu spesial binatang. Dia kalau dilepas pasti hilang. Maka kalau di padang pasir, kalau para kafilah-kafilah dagang kalau tidur, itu pasti tali ontanya dililitkan di tangannya, dia tidur nyender di ontanya. Karena takut ontanya itu kalau diikat di patok, pasir kan gak kuat tuh, bisa lepas hilang. Kalau hilang mati orang itu di padang pasir, gak naik kendaraan. Karena pasir itu kalau siang panasnya bukan main, makin sore makin panas. Maka onta itu selalu dipegang kalau tidur malam di padang pasir. Nah, sahabat Nabi masuk masjid naik onta dilepas. Nabi tanya, kenapa ontanya tidak diikat? Kata sahabat ini, saya bertawakal kepada Allah. Marah Rasulullah. Ikat dulu baru bertawakal. Ikat dulu baru bertawakal. Kalau nggak diikat pasti hilang itu. Ikat dulu baru bertawakal. Nah, kita ahli sunnah wal jamaah seperti itu. Ini COVID disuruh pakai masker, pakai masker. Usaha dulu. Kalau udah pakai masker kena juga, takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, kita bukan orang qadariyah, kita bukan orang jabariyah. Tapi kita ahlus sunnah wal jamaah. Musabbab Allah. Allah penyebab, pemberi sebab Allah. Pemberi sebab Allah. Kita ini asbab. Kita dengan sebab cuci tangan, pakai masker, mudah-mudahan kita nggak kena. Tapi kalau Allah mau kena, kan kena juga. Ketika kita sudah berusaha kena, kita bersabar. Tapi kalau kita nggak berusaha kena, nasib kita lah memang kita carilah itu. Begitu. Bisa paham? Nah, jadi tetap pakai masker. Saya aja pakai masker. Kecuali di rumah saya keluar pakai. Nah, wajib kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Sekarang sudah masuk bulan Zulhijjah. Zulhijjah ini bulan ke-12 dalam kalender bulan, kalender Qamariyah. Habis ini kita akan masuk bulan 1 Muharram. Nah, jadi 12 bulan Qamariyah yang pakai perhitungan bulan itu Muharram bulan satunya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah bulan-bulan Hijriyah supaya dihafal. Kita udah tua nggak hafal? Ayo sekali, coba. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah bulan-bulan Hijriyah supaya dihafal. Mudah-mudahan hafal ya. Ini bulan Dzulhijjah yang ke-12. Bulan depan kita masuk Muharram. Muharram itu bulan 1. Bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan haji. Bulan haji itu al-hajju ashhurun ma'lumat. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu pada beberapa bulan yang dimaklumkan Allah. Kata Imam Syafi'i bulan haji itu 4. Berapa bulan? Berapa? 4. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau kita naik haji dari rumah bulan Syawal, sampai di sana kita umroh, mau ngambil haji tamattu, kita umroh dari misalnya dari Yalamlam kalau naik kapal terbang langsung Mekah, atau kita ke Madinah dulu. Kemudian dari Madinah Bir Ali kita pakai ihram untuk umroh.
Nah, kita sampai di Mekah tawaf, sa'i, tahallul, terus pakaian biasa lagi, menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Lama betul tuh. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. 3 bulan. Maka kita sah haji kita. Begitu 8 Zulhijjah kita pakai ihram lagi untuk haji. Kemudian kita pergi ke Mina tanggal 8 itu sunat muakkad hukumnya hari tarwiyah. Kemudian tanggal 9 kita pergi ke Arafah. Kemudian malam 10 kita mabit di Musdalifah ngambil batu. Kemudian tanggal 10 pagi kita jamroh Aqobah saja. Kemudian kita tahallul awal, cukur rambut. Kemudian kita kalau mau pergi ke Mekah hari itu juga boleh langsung tawaf ifadah, yaitu tahallul yang kedua. Habis itu kita mabit di Mina 3 hari, ya 10, 11, 12 atau sampai hari ketiga 13. Habis itu selesai haji, atau setelah kita jamroh Aqobah kita tahallul awal buta kepala, tapi kita nggak tawaf ifadah ke Mekah, kita tetap di Mina tanggal 10, 11, 12, 13. Kemudian tanggal 14-nya kita baru tawaf ifadah, haji kita selesai. Atau setelah habis di Mina kita nggak tahallul, nggak tawaf ifadah, nunggu sampai bulan Muharram. Bulan Muharram baru tawaf ifadah, baru pulang ke tanah air, sah hajinya. Kenapa? Karena Muharram termasuk bulan haji. Panjang betul 4 bulan. Selain bulan Zulhijjah ini bulan haji, bulan Zulhijjah juga disebut bulan haram. Bulan apa? Bulan haram. Nah, di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahram fi kitabillah." Sesungguhnya adalah bilangan bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Itu ketetapan Allah, nggak ada lebih 12 jadi 13 ini nggak ada. 13 nggak ada, 11 juga nggak ada. 1 tahun mesti 12. 12 syahram. Ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak langit dan bumi diciptakan, 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram. Bulan haram itu artinya bulan terhormat. Bulan yang terhormat. Diharamkan perang waktu bulan-bulan itu. Boleh menumpahkan darah, hukum kisos. Nggak boleh. Ada orang mencuri, tangkap tangan, udah ada saksi, ada pengadilan, dibawa ke hakim, dijatuhi hukuman potong tangan, mau dipotong ternyata besoknya tanggal 1 Zulkaidah. Nggak boleh. Zulkaidah bulan haram, Zulhijjah bulan haram, Muharram bulan haram. 1 sopar baru boleh dipotong tangannya. Karena bulan haram itu tidak boleh menumpahkan darah. Perang harus berhenti. Menumpahkan darah, menghukum pancung orang atau menghukum potong tangan tidak boleh dilakukan. Apakah bulan haram itu bulan terhormat? Ada berapa? Ada 4. Tapi namanya Allah nggak sebut. Allah hanya sebut 4 di antara 12 bulan itu ada bulan terhormat, bulan haram. Namanya Rasulullah yang memberi. Innallaha astafa min makhluqihi safayan. Adalah Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya itu memilih Sofyan, pilihan yang terbaik. Itu hak Allah itu. Dari 12 bulan itu ada bulan Sofayan, bulan Sofyan, bulan yang diambil Allah jadi bulan terbaik. 4. Nah, apa yang 4 itu? Quran bilang 4, surah Taubah ayat 36. Rasulullah bilang namanya Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Pisah dia. Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 berturut-turut. Salasa mutawaliyat. 3 berturut-turut. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. 1 pisah sendiri. Bulan Rajab. Nah, jadi Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram itu 4 bulan terhormat. Jadi Zulhijjah ini double ya. Selain bulan haram, dia juga bulan haji. Sampai sini paham? Di bulan haram kita disuruh memperbanyak amalan-amalan sunat. Tidak mungkin memperbanyak amalan wajib itu, tidak mungkin.
Amalan wajib itu sholat subuh 2 rakaat, ya udah 2 rakaat aja. Nggak boleh kita sholat, saudara-saudara, marilah kita sholat subuh 40 rakaat sambil spot. Nggak boleh. Yang boleh diperbanyak adalah amalan sunat. Zikir, baca Quran, sedekah, sholat sunat, sholat tahajud, boleh banyak. Imam Hanafi 1000 rakaat sehari semalam sholat sunat. Kalau wajib nggak bisa. Kata Rasulullah, di bulan-bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, diperbanyaklah amalan-amalan sunat. Zikir, baca Quran, sholawat, sedekah, silaturahim, puasa sunat, dan sebagainya. Nah, di samping itu, bulan Dzulhijjah ini justru 10 hari pertamanya ini bulan yang hari-hari yang mulia. Siapa yang puasa sehari di bulan Dzulhijjah itu sama dengan puasa sebulan di bulan lain. Jadi kalau kita puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dzulhijjah tambah 10. Loh, 10 haram. Kalau sehari penuh haram. Tanggal 10 kita sunat berpuasa. Dari mulai subuh sampai pulang sholat Idul Adha. Pulang sholat Idul Adha, sunat makan. Kalau Idul Fitri terbalik. Makan dulu baru sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha, puasa dulu. Sholatnya setelah selesai sholat baru makan. Rasulullah biasanya makan 10 Dzulhijjah itu makan daging korban milik beliau sendiri. Wah, kalau di sini bisa jam 4 sore. Orang Arab kalau motong kambing mengulitinya itu nggak sampai 5 menit. Kok kita lamanya bukan main. Orang Arab tuh dipotong kepalanya, putus, lehernya itu dimasukkan tangannya, baru ditarik, putuskan kakinya. Tarik udah telanjang tuh kambing. Selesai urusannya. Sangat mudah sekali orang sana mengkuliti kambing. Kulitnya itu nanti dijahit, siku-sikunya itu dijahit, lehernya dikasih tali, isi air. Jadi tempat air namanya 1 geriba. 1 geriba air. 6 geriba air, 6 ekor kambing itu diisi air penuh, itu sama dengan 2 kula. 2 kula itu 6 kambing. Kalau di sentimeter 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Itu 2 kula. 6 ekor kambing. 1 ekor kambing namanya 1 geriba. Nah, dengar aja lah, nggak ngerti nanti ngerti sendiri ya. Ini direkam bisa dilihat nanti di YouTube. Diulang-ulang. Namanya ngaji ya begitulah. Ya. Nah, kita disuruh puasa selama 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Sunat muakkad pada tanggal 8, 9 dan 10. 10-nya itu sampai sholat Idul Adha saja, nggak boleh seharian, kalau seharian haram. Sebab ada 6 hari yang diharamkan puasa dalam setahun. Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah, udah 6, berapa? 5. Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik, tambah 1 hari ragu-ragu. Sebagian ulama bilang haram, sebagian ulama bilang makruh. Hari ragu-ragu, yaumun syak. Kapan itu? Akhir Sya'ban. Tanggal 29 Sya'ban atau 30 Sya'ban itu hari ragu-ragu itu, nggak usah puasa. Nah, Rasulullah SAW itu Rasulullah SAW melarangnya. Ya. Sampai sini paham? Nah, selain itu di bulan Dzulhijjah ini kita disuruh tanggal 10, 11, 12, 13 itu menyembelih hewan korban. Perintah korban ini turunnya di Mekah. Tapi Nabi baru melaksanakan ibadah korban di Madinah.
Perintah korban itu di surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberimu, wahai Nabi Muhammad, nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat banyak. Al-Kautsar nikmat yang sangat banyak. Sebagian ulama menafsirkan telaga Kautsar nanti di hari kiamat. Ada satu telaga namanya Al-Kautsar. Nabi menunggu umatnya yang soleh-soleh, itu yang rajin korban, dikasih minum pakai tangan Rasul, disendok pakai tangan Rasul. Siapa yang meminumnya tidak haus selama-lamanya. Bahkan di padang mahsyar, matahari sejengkal di atas kepala, tidak merasa haus kalau minum telaga Kautsar. Fasholli li rabbik, maka tegakkanlah salat untuk menyembah Tuhanmu. Wanhar, dan kerjakan sembelih. Nahar, menyembelih. Ini perintahnya di Mekah. Jadi Idul Adha itu sunnah menyembelih. Sekarang kok ada orang bilang, gak usah sembelih, kumpul duit aja, bagi sama orang miskin. Memang duit bisa sembelih? Ya kan orang miskin perlu duit. Udah banyak kali untuk orang miskin duit. Sedekah, infak, zakat, hadiah, hibah, ya kan? Udah 5. Masa korban pun harus duit juga. Idul Fitri, beras. Kalau Imam Syafi'i bilang nggak sah pakai duit. Imam Maliki bilang nggak sah pakai duit. Imam Hambali bilang tidak sah pakai duit. Bayar Idul Fitri itu zakat fitrah. Wajib pakai makanan pokok. Kalau di sini makan beras ya beras. Imam Hanafi aja yang membolehkan pakai duit. Imam Hanafi aja yang boleh. Dan Imam Hanafi zakat fitrahnya itu 3,8 kilo. Kita mazhab Syafi'i 2,7. Orang Jawa 2,5. Oh, kok beda ya? Mazhab Syafi'i di Jawa 2,5, kok di sini 2,7 zakat fitrah. Ya cara ngukurnya memang kita punya budaya yang berbeda. Waktu Sultan Delhi bertanya kepada Syekh Hasan Maksum, kakek guru saya, semua ulama Al-Wasliyah belajar sama beliau. Kata Sultan Delhi, Tuan Mufti, kita ini nak bayar fitrah. Berapa lagaknya dibayar per orang? Begitulah bahasa Melayunya, paham? Nah, nggak paham pun pura-pura paham lah. Maka Haji Hasan Maksum, Syekh Mufti Delhi, membawa satu sok, bawa rantang, gantangan Baghdad, namanya sok. Apa namanya? Sok. Sod aid, sok. Maka diambillah beras, dimasukkanlah ke sok itu, gantangan Baghdad itu. Nah orang Melayu, orang Sumatera kalau memasang gantangan itu bunjung. Malu dia kalau dikepret gitu. Diperes gitu malu, bunjung. Setelah diisi penuh, punjung ditimbang 2,6 kilo lebih sedikit. Maka Syekh Hasan Maksum mengatakan, Tuanku Sultan, zakat fitrah itu dah hamba ukur beratnya 2,6 kilo lebih sedikit. Daripada kurang, mendai dilebihkan. Daripada kurang, bagus digenapkan ke 2,7. Jadilah 2,7. Ini kita orang Sumatera. Budaya itu memang berbeda-beda. Kalau orang Jawa, kalau nimbang pakai punjung itu dibilang rakus, kita malu. Orang Jawa itu orangnya rapi. Dia kalau nimbang beras, ada dibikinnya bambu itu. Diratakan. Sangat rapi orang Jawa, yang kita harus akui. Mereka lebih rapi, lebih ada malu. Ya, kalau gitu kan malu, banyak rakus gitu ya. Orang itu memang perasaannya halus. Diratakan pakai bambu. Seret, ditimbang 2,5 kilo. Maka di Jawa zakat fitrah 2,5 kilogram, satu sok. Di sini satu sok 2,7 kilo. Dari situ asal usulnya. Tapi ukurannya satu sok, tetap satu sok. Lain kali bayar zakat fitrah pakai beras.
Jangan pakai duit. Mazhab Syafi'i pakai beras. Supaya dia bisa masak, dikasih tatawu'nya, sunat tambahan untuk beli gas. Mana bisa beras dimakan? Kalau kurma dimakan bisa langsung. Kalau beras harus dimasak. Pakai apa dia masaknya? Pakai duit. Nah, itulah sedekahnya. Tatawu wa man tatawwa khairan fa khairul lah. Fa huwa khairul lah. Jadi harusnya begini, sunnah yang paling sempurna bayar zakat fitrah itu sama orang masjid. Bapak Nasir, ini zakat fitrah saya beras 2,7 kilo. Saya sendiri bujang lapuk, nggak punya istri, nggak punya anak. Ambil duit. Ini duitnya untuk beli lauk pauknya. 10.000, 20.000, 30.000. Jadi nanti panitia nyampaikan ke orang, ini berasnya, ini duitnya. Hari ini kan enggak pakai duit, enggak pakai beras. Dibelikannya rokok. Padahal tujuan zakat fitrah itu agar futur. Pada hari raya 1 Syawal tidak ada orang yang lapar. Semuanya mesti makan, futur, iftar. Tidak boleh lapar. Fitrah itu tulisannya pakai to, bukan pakai ta. Bukan kembali suci pakai ta. Ini tulisannya fatara, futur. Artinya kenyang. Makanya haram hukumnya. Pada tanggal 1 Syawal ada orang yang sengaja puasa supaya lapar. Bukan berpahala, malah haram. Ini ngaji nih, biar berubah kita. Kalau beras gimana, nggak mau saya. Loh, ada duitnya. Duitnya itu sunnah. Berasnya wajib. Idul Adha sembelih, bukan duit. Daging. Paham? Bukan duit. Perintahnya fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu untuk menyembah Tuhanmu dan sembelih. Apa yang disembelih? Mim bahimatil an'am, daripada hewan yang disebut na'am. Na'am itu hewan ternak berkaki 4, pemakan rumput. Itu namanya na'am. Kambing kaki 4, diternak orang, pemakan rumput. Lembu, sapi, diternak orang, berkaki 4, pemakan rumput. Harimau, boleh nggak korban macan? Kakinya 4, bukan hewan dan tidak makan rumput. Dia makan daging, nggak boleh. Paham? Babi berkaki 4, hewan ternak. Makan tainya sendiri pun mau. Haram. Tidak boleh berkorban dengan hewan yang haram. Paham? Rusa bukan hewan ternak. Kijang bukan hewan ternak. Naam, hewan ternak berkaki 4, makan rumput. Paham sampai sini? Mim bahimatil an'am, yang disembelih itu. Nah, saya ingin sampaikan satu hikmah yang luar biasa yang ternyata zakat fitrah dengan korban ini untuk mengajar umat bersatu, memperkuat ekonomi. Hanya untuk pelajaran. Orang Islam di Indonesia 230 juta. Dari 267 juta. Asal lahir, bayar zakat fitrah. Kalau masih hamil belum. Pak, saya hamil, apa dibayar? Enggak. Kalau masih di perut belum. Tapi begitu dia keluar, tanggal 1 Syawal dia keluar, bayar zakat fitrah. Paham? 230 juta orang Islam. Semua bayar.
Kalau 230 juta itu bayar 30 ribu aja, 2,7 kilo itu 30 ribu. Itu berarti 230 kali 3. 23 kali 3, 9, 7,9 triliun. 7,9 triliun duitnya. Satu hari itu aja, satu Syawal. Jangan main-main. Allah cuma mau beritahu bahwa orang Islam itu kalau bersatu, ngeri. Walaupun cuma 2,7 kilo, tapi duit itu kalau diduitkan 7,9 triliun. Apalagi korban. Kalau satu kambing 3 juta rata-rata, 230 juta rakyat Indonesia itu kalau yang mampu berkorban 70 juta orang saja, kali 3 juta itu 210 triliun Idul Adha saja. Banyak enggak? Banyak enggak? Kita itu hebat, cuman nggak mikir. Ini disuruh mikir nih. 230 juta rakyat Indonesia yang Islam. Pagi makan lontong 6.000. Siang makan lontong 6.000. Malam makan lontong 6.000. Karena miskin, cuma bisa makan lontong. Itu 500.000 sebulan kali 230 juta. Itu satu bulan duit lontong aja ya. Bukan pakai nasi, bukan pakai rendang padang. Lontong aja setiap hari selama sebulan. Itu duitnya 115 triliun sebulan. 115 triliun sebulan. Itu kalau makan lontong aja, kalau makan nasi 230 triliun sebulan. Itu baru nasi, belum lagi kecap, garam, telur, odol, minyak. Waduh, nggak usah nasi aja, lontong aja. Bayangkan hebatnya duit orang Islam. Kenapa orang Islam sekarang miskin? Karena kita nggak belanja sama orang Islam. Beli beras sama cengkesek, beli ikan sama lim taiko. Kita belanja ke Maret. Ini sebetulnya mikir. Afala tatafakkarun? Apa kamu nggak mikir? Coba ambil buku notes besok kecil. Malam ini ambil isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasih nomor sampai 100. Letakkan di atas meja tidur. Pagi-pagi habis sholat subuh ambil tuh pulpen. Isi itu yang nomor 1 sampai 100 tuh. Kulkas nomor 2. Blender nomor 3. Kompor nomor 4. Rice cooker nomor 5. Kipas angin nomor 6. Tempat tidur nomor 7. TV. Saya nggak punya TV. 8 apa lagi? Sepeda. Tulis saja, tulis sampai 100. Udah isi semua barang-barang yang ada di rumah kita. Tengok. Kurasa 90% lebih kita beli dari orang yang nggak sunat. Bagaimana orang Islam mau maju? Dia bilang kita beli beras sama Wak Siti. Wak Siti ngambilnya dari Cina, grosirnya Cina. Biarlah, sekarang ini kita beli sama orang Islam dulu. Orang Islam ngambil grosirnya orang Cina. Tapi 5 tahun kemudian orang Islam sudah jadi grosir. 10 tahun kemudian sudah punya sawah. Dulu udah punya pabrik. 60 tahun kemudian orang Cina kerja sama kita. Percaya nggak? Kan ini disuruh ini berpikir. Kenapa mesti keluarkan beras malam hari Raya Idul Fitri, sembelih kambing Idul Adha? Biar kita tahu bahwa kalau orang Islam itu bersatu, duitnya nggak main-main. Kadang-kadang sedih nengok orang Islam yang belanja sama warung orang Islam miring. Macam mana lah mau belanja sama warung orang Islam miring gedenya? Ya mereng lah orang yang belanja 3 orang. Coba yang belanja seminggu 3.000 orang, 2 hari lurus. Paham? Oi, paham? Jangan belanja ke mall-mall kemarin-kemarin. Kuli-kulinya orang Islam, yang punya bukan. Belilah sama orang Islam di warung orang Islam.
Kalau dia maju kan kuli-kulinya orang Islam, kerja sama orang Islam. Sholat nggak dilarang, zikir nggak dilarang, baca Quran nggak dilarang. Mau kerja sama orang itu, mau sholat aja ditengok-tengoknya. Banyak yang dilarang, pakai jilbab nggak boleh. Hari Natal suruh nyawa pakai topi Natal, haleluya. Banyak mengadu ke majelis ulama itu. Kerja sama orang Islam kan enak. Saya punya pembantu. Kalau pembantu saya kerja, kamu kerja 3 hari dulu. Kenali kerja ini. Apa kerjamu 3 hari ini? Sudah. Berapa gaji kau minta? Jadi bukan kita yang menentukan gajinya. Udah kau tahu kerja kau 3 hari ini. Begitulah kerja kau tiap hari. Berapa gaji kau minta? Nggak berani menggetar dia minta gaji. Membilangkan 1 juta aja udah bebuih mulut. Begitulah perasaan orang kita itu. Sedihnya nengok orang Islam nih. Dia bilang sama istri saya, kalau bisa bu 1 juta lah gaji saya bu. Masuk ke kamar bilang istri saya, bang dia minta 1 juta. Kasih 1,5 juta. 1,5 juta pun 50.000 sehari. 50.000 sehari. Awak sekali tanda tangan 5 juta, 2 juta, 3 juta. Sekali jual cincin 2 juta. Sekali buat lukisan kaligrafi 15 juta. Pelitnya bukan main sama pembantu. Kadang-kadang orang kaya ini sedih juga, Pak. Beli sate aja ditawar. Demi Allah tuh. Saya jadi ustadz dulu masih muda lah, umur 30, 31 di Setiabudi, Indah. Ngajar tafsir situ subuh. Satu hari saya lewat dan sholat isya, saya malam tuh. Ada orang kaya, rumahnya aja mungkin kalau sekarang 5 miliar rumahnya sekarang. Waktu itu aja 1,5 miliar, 2 miliar. Tukang sate lewat panggil, sate. Berapa ini? Oh 1 porsi 8 tusuk. Oh enggak, saya nanya ini berapanya? 1 porsi ini sekian. Jadi 1 tusuk ini harga 120 perak. Ya. Mahal kali. Yuk, aku aja orang miskin nggak pernah beli sate ditawar. 1 tusuk ditawar. 100 lah 1 tusuk. Sama orang Islam begitu. Kalau sama orang lain, ya ada kita hari ini kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman yang mensaudarakannya Allah. Kalau kita bersaudara satu iman sampai akhirat tetap bersambung, tolong menolong. Kalau bapak kandung kita, ibu kandung kita beda agama, mati putus. Enggak jumpa lagi sampai hari kiamat. Tapi sama kawan yang beriman ini ketemu di akhirat nanti. Biarpun enggak bersaudara, nggak ada hubungan darah, tapi yang mempersaudarakannya Allah di Quran. Paham? Nabi diperintah korban di Mekah, tapi Nabi tidak sembelih korban di Mekah. Orang Mekah, mereka korban sejak zaman Nabi Ibrahim. Tapi korbannya bulan Rajab. Namanya Ar-Rajabiyah. Apa namanya? Ar-Rajabiyah. Boleh, darahnya ditampung, disiramkan ke kepala Ishaf. Ada patung antara sumur Zam-Zam, sekarang udah ditutup ya, nggak nampak. Sumur Zam-Zam 2006 tutup. Sebelum itu saya tiap tahun datang tuh, turun ke bawah, minum langsung. Dari sumur Zam-Zam ke batu Hajar Aswad. Ini batu Hajar Aswad, sini sumur Zam-Zam. Di tengah-tengah ini ada patung namanya Ishaf. Makanya kalau ada anak jangan dipanggil-panggil Ishaf. Ishaf itu nama patung. Nah dulu korban Ar-Rajabiyah itu sembelih, darahnya ditampung, siramkan ke kepala Ishaf. Namanya Ar-Rajabiyah. Nabi diperintahkan korban oleh Allah di bulan Dzulhijjah. Idul Adha, tambah 3 hari tasyrik. Nabi belum korban. Sampai di Medina, pindah di Medina. Tahun 13 kan Nabi pindah Medina. Nabi langsung korban. Itu hadisnya Tirmidzi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati yudhhi
sahih adalah Nabi selama di Madinah tidak pernah tidak mesti korban. Jadi berarti Nabi korban 10 kali. Karena di Madinah itu Nabi hidup di Madinah selama 10 tahun. Jadi Nabi korban, catat baik-baik. Berapa kali? 10. Semenjak pindah ke Madinah Nabi sudah korban. Nah, sahabat Nabi korbannya masih 2 kali. Bulan Rajab korban, bulan Dzulhijjah korban. Barulah tahun kedua ketiga baru Nabi bilang cukup Dzulhijjah saja, bulan Rajabnya nggak usah lagi. Akhirnya Ar-Rajabiyahnya hilang. Yang menjadi syariat Islam adalah bulan Dzulhijjah tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Korban atau disebut nahar. Udhiyah, menyembelih. Dohayan boleh juga disebut adha. Sampai sini paham? Nabi baru berpuasa tahun kedua setelah pindah. Tahun pertama Nabi sudah korban, tapi tahun kedua baru puasa. Tahun ke-15 setelah jadi Nabi, tahun kedua Hijriah, baru Nabi puasa. Bulan Ramadan perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai kamu orang beriman, wajib kamu puasa. Ayat ini turun tanggal 29 Sya'ban, tahun kedua setelah Nabi hijrah. Nabi puasa 8 kali. Tahun kedua 9 ya, 8. Tahun ke-8 8 kali ya. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, 9 kali Nabi puasa. Tapi korban Nabi 10 kali. Sebab tahun pertama Nabi sudah korban. Kapan Nabi korban? Tanggal 10 Dzulhijjah 11, 12, 13. Bukan hari raya haji. Ini kesalahan yang harus kita luruskan. Nabi nggak naik haji. Korban dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam diperintahkan Nabi naik haji. Turun wahyu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi Nabi nggak naik haji. Tahun 7, tahun 8, tahun 9, tahun 10 baru naik haji. Haji wada, haji wada, haji perpisahan. 80-an hari kemudian pulang dari haji, Rasul wafat. Tahun ke-10 itu Nabi korbannya di Jabal Korban di Arafah sana. 80 hari pulang haji Nabi wafat. Jadi waktu Nabi potong korban Idul Adha, tidak ada orang haji. Kan Nabi haji cuma sekali. Pahami lagi saya tanya, berapa kali Nabi naik haji? Berapa kali? Kapan? Tahun 10. Tapi Nabi korban dari tahun pertama sampai tahun 10. Makanya disebut hari rayanya itu hari raya Idul Kurban, bukan hari raya haji. Hari raya Idul Adha. Adha itu korban. Sembelihan itu dohayan. Adha. Idul Adha, bukan Idul Haji. Ini penting saya beritahu karena kita hari ini ketipu dengan pemikiran kita sendiri. Nonton TV. Tanggal 9 Dzulhijjah orang sudah wukuf di Arafah. Wah, orang sudah wukuf di Arafah. Berarti tanggal 9, berarti besok hari raya. Mekah aja udah wukuf. Berarti udah tanggal 9, besok hari raya. Ini bukan hari raya haji. Ini hari raya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Nggak ada urusannya dengan orang wukuf. Ya orang wukuf kan udah tanggal 9 Pak. Di sana. Di sini belum tentu tanggal 9. Bisa saja di sini masih tanggal 8. Kenapa? Karena matahari dengan bulan beda. Matahari terbit di timur. Siapa duluan lihat matahari? Kita orang timur. Tapi bulan terbit di barat. Siapa duluan lihat bulan? Orang timur apa orang barat? Barat. Kalau bulan duluan orang tuh lihat. Kalau matahari duluan kita. Sekarang kita mau lihat Idul Adha pakai bulan atau pakai matahari?
Nah, kalau di sana udah tanggal 9 Zulhijjah, kalau di sini masih tanggal 8, besoknya kita hari raya. Hari raya tanggal 10 bukan tanggal 8, bukan tanggal 9. Kita kan mataharinya kan duluan kita terbit, Pak. Masa kan sana udah Arafah udah tanggal 9 kok kita belum? Kita ini mau ikut matahari atau ikut bulan? Saya tanya dulu, ikut matahari atau ikut bulan? Ternyata di Quran Idul Adha itu pakai bulan, bukan pakai wukuf. Wukuf itu sendiri pakai bulan. Tanggal 9 Jul pakai bulan. Kita lihat di Quran. Yas'alunaka 'anil ahillah. Umatmu bertanya kepadamu hai Nabi tentang bulan-bulan sabit. Ini pun hebat, ini Imam Qurtubi menjelaskan dalam tafsir beliau. Kenapa disebut ahillah? Bulan sabit yang banyak. Padahal bulan sabit cuma satu. Bulan kan cuma satu. Harusnya kan yas'alunaka 'anil hilal. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, satu bulan sabit. Tapi di Quran tidak disebut hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah. Umatmu, sahabatmu bertanya kepadamu hai Nabi tentang bulan sabit. Qul, katakan kata Allah, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan bulan sabit itu untuk menentukan waktu bagi manusia dan menentukan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu pakai bulan. Tanggal 8 hari tarwiyah, tanggal 9 wukuf di Arafah, tanggal 10 mabit malamnya di Muzdalifah, tanggal 10 siang melontar jamroh, 11, 12, 13 mabit di pakai bulan. Kok tiba-tiba kita Idul Adha pakai orang wukuf? Orang wukuf di sana aja pakai bulan. Kita pakai orang wukuf. Nah, kalau nggak ada orang haji gimana? Kalau kita pakai orang wukuf, kalau haji nggak ada bagaimana? Tahun 67 perang Arab Israel nggak ada orang naik haji. Tahun 73 perang Arab Israel nggak ada orang naik haji. Tercatat 42 kali sejak zaman Rasulullah sampai sekarang tidak ada orang naik haji. Berapa kali? 42 kali. Ayo, bagaimana Idul Adha kalau nggak ada orang wukuf? Berhubung karena tahun ini nggak ada orang wukuf, maka Idul Haji dibatalkan. Nggak ada urusan. Urusan kita dengan hilal, dengan hilal. Ini Quran ya, surah Al-Baqarah. Sampai sini paham? Nggak paham pun nggak apa-apa, pokoknya udah kujelaskan. Nggak berdosa nggak paham. Yang penting ngaji, paham Allah yang memberi, betul? Nggak ngaji berdosa, ngaji nggak paham nggak apa-apa. Nanti nanya sama yang paham. Ini ngaji kalian sama ustadz, kalian panggil ustadz. Kalau kalian mau ngaji senang-senang, jangan panggil ustadz. Kalau pakai ustadz beginilah. Saya belum bawa kitabnya nih. Kalau pakai kitabnya lebih parah lagi nih. Hafal-hafal aja nih. Oke, kita lanjut. Itu Qur'annya. Pakai hilal, pakai bulan sabit. Hadisnya sama. Ayo kita lihat hadis Bukhari. Idza ra'aitumul hilala dzil hijjah. Apabila kamu melihat bulan sabit tanggal 1 Zulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhi. Dan kamu, salah satu dan kamu kepingin menyembelih hewan korban. Kapan nyembelihnya? Kapan? Tanggal 10. Tapi kalau kamu sudah lihat tanggal 1 Zulhijjah, nah jadi pakai. Kalau kamu melihat tanggal 1 Zulhijjah, sedangkan kamu kepingin atau mau menyembelih tanggal 10, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Maka mulai tanggal 1 itu dia lihat hilal, jangan dipotongnya rambutnya, jangan dipotongnya kukunya. Selama 9 hari. Begitu selesai dipotong hewan korban baru pangkas, baru potong kuku. Paham? Berarti kan menentukan Idul Adha pakai tanggal 1 Jul. Bukan pakai urusan orang wukuf tanggal 9, enggak ada urus.
Hampir aja tahun ini nggak ada haji. Kalau nggak ada haji tahun ini, nggak ada orang wukuf, batal. Batal hari raya haji. Enggak. Kenapa nggak batal? Karena kita lihat bulan, bukan lihat orang wukuf. Aduh. Hadisnya Bukhari Muslim, ya, hadis Muslim. Masya Allah. Sampai ini paham? Jadi tanggal 10 itu hari raya haji atau Idul Adha? Idul Adha atau raya haji? Disunatkan nyembelih 3 hari, tasyrik tambah 1 hari Idul Adha. Tanggal 10 kebetulan hari Jumat nih. Kalau begitu kebanyakan orang nyembelih Sabtu. Takut kepotong Jumat. Hari berarti dia menyembelih tidak hari Idul Adha tapi di hari tasyrik. Saya insya Allah di pesantren saya menyembelih hari Ahad. Hari Ahad itu hari raya ketiga lah ya. Tanggal 2 hari tasyrik yang kedua. Boleh sampai hari raya ketiganya, hari tasyrik yang ketiga, hari keempat. Tapi sembelihnya di bawah zuhur. Di bawah zuhur. Takbirnya sampai hari keempat, hari raya keempat, tasyrik hari ketiga, hari raya keempat, asar. Sampai sholat asar hari raya yang keempat atau hari tasyrik yang ketiga. Tanggal 13 Dzulhijjah. Takbir, setiap habis sholat takbir. Maka ini disebut hari raya besar. Sebab takbirnya sampai 4 hari. Sedangkan Idul Fitri takbirnya hanya dari mulai maghrib sampai sholat Idul Fitri selesai. Lebih besar hari raya Idul Korban, Idul Adha daripada Idul Fitri. Tapi kalau di Indonesia lebih besar Idul Fitri. Nah, baik. Adalah Rasulullah SAW tidak pernah menyembelih 1 kambing. Rasulullah SAW menyembelih paling sedikit 2 kibas. Pernah 1 unta. Jadi dalam hadis Muslim, Rasulullah tuh dalam hadis Bukhari juga menyembelih 2 ekor kibas bi kabsyaini, dengan 2 ekor kibas yang gemuk dan putih, panjang tanduknya, akraini. Tanduknya panjang. Gemuk, putih, panjang tanduknya 2 ekor. Nabi sendiri yang menidurkannya dan memijak kaki kanan Nabi ke pinggang sang kibas. Berarti kepalanya ngadep sana. Ekornya karena badannya menghadap kiblat. Pegang kepalanya gini, Nabi pijakkan kakinya ke pinggangnya, ditarik potongnya, seret. Nah, apa yang dibaca Nabi? Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin summa dhahabihi. Nabi menyembelih 2 ekor kibas pertama dipotong. Bacanya Bismillahi Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah korban dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya. Kemudian Nabi menyembelih 1 ekor. Kemudian Nabi potong 1 ekor lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah korban ini dari umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi nggak pernah motong 1, Nabi potong 2. 1 untuk Nabi dan keluarga, 1 untuk umatnya. Makanya kita kalau jadi kepala desa, camat, wali kota, jangan motong 1. 1 untuk saya dan keluarga, 1 lagi untuk rakyat saya. Hukumnya sunnatmu akad dalam mazhab Syafi'i, sunat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, sunat besar, sunat yang ditekankan, dimuakkad, dikuatkan. Sedangkan dalam mazhab Maliki, korban itu hukumnya wajib.
Dalam madhab Hambali fardu dan madhab Hanafi wajib kalau tinggalnya di kampung yang besar. Kalau kampung kecil penduduknya cuma 10 rumah, 12 rumah, sunat tidak wajib. Tapi kalau kampung ini kampung apa deh? Sukamaju. Ada nggak kira-kira di kampung ini 1000 rumah? Kalau begitu dalam madhab Hanafi wajib. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i tetap sunat muakkad. Sunat muakkad. Sampai sini paham? Di dalam